Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat menjalani hari demi hari, dan dua pertandingan yang dimainkan oleh dua Manchester hasilnya berbeda. Ya, kalau Manchester Merah atau Manchester United menang di Old Trafford atas lawan yang cukup kuat seperti West Ham United lewat gol Marcus Rashford ya di penghujung laga di injury time menit 90 plus 3, dan MU mendapatkan 3 poin penting mereka untuk membuat mereka sekarang ada di posisi keempat atau masuk di zona Champions, walaupun ini hanya sementara tapi sudah cukup melegakan bagi pendukung MU dan juga kinerja dari Ralf Rangnick. Sementara Pep Guardiola agak kecewa. Kecewa karena memang City yang diunggulkan, difavoritkan untuk bisa meraih 3 poin saat mereka bertandang ke Saint Mary, markasnya Southampton. City gagal untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini untuk kedua kali Soton bisa menahan Manchester Biru ya, ketika mereka bertemu pada musim ini. Di Etihad pada 18 September 2021. Bagaimana pasukan dari Ralf Hasenhüttl menahan imbang tanpa gol 0-0 ya. Dan saat itu persentase pertandingan atau statistik kalau dilihat dari semua aspek, sebenarnya pertandingan dini hari ya, minggu dini hari di Saint Mary itu jauh lebih bagus bagi Manchester City dibandingkan ketika mereka bermain di Etihad. Kalau di Etihad mereka penguasaan bola ya itu hanya 63%, tapi ketika bermain di Saint Mary melawan Soton itu 75%. Soton tuh hanya 25%. Ini sangat tinggi kalau dengan 75% ya. Mereka mengurung habis pertahanan Soton, tetapi Soton bermain dengan disiplin sekali. Di belakang Bednarek main bagus, Salisu, Perrault ada di kiri, kemudian Kyle Walker-Peters yang mencetak gol satu-satunya ke gawang Ederson Moraes juga tampil sangat baik. Ya. 20 tembakan dilancarkan oleh anak-anak City sepanjang pertandingan, dan mereka bisa mendapatkan ada 5 on target di sana, namun hanya 1 gol yang diperoleh, dan gol balasan itu terjadi lewat sundulan kepala atau tandukan dari pemain belakang ya. Aymeric Laporte setelah mendapatkan umpan yang sangat baik yang dilayangkan oleh Kevin De Bruyne di menit 64 atau 65 ya, saat itu memang ada sedikit terlihat di VAR ada offside, tapi bukan Laporte karena posisi offside itu ada di Cancelo, tapi yang bergerak dari belakang itu untuk menyambut bola bukan Cancelo tapi Aymeric Laporte, sehingga ini tidak perlu untuk ditinjau lagi untuk melihat apakah gol balasan ini offside atau tidak. Saya pikir bukan itu masalahnya, karena masalah bagi City adalah mereka tidak mampu membuat gol, selalu sulit. Dan Soton ini dalam 2 pertandingan menyulitkan sekali bagi City, walaupun dalam semua aspek tuh City unggul. Kalau di Etihad itu mereka hanya membuat 16 tembakan City, dan bahkan cuma 1 on target. Ini jauh lebih banyak kalau sampai 5 on target, tapi penguasaan bola itu memang sangat tinggi. Bayangkan sekali ya kalau bisa melihat dari 90 menit ini City itu melepaskan passing ya antar pemain mereka yang terjadi, terutama bagaimana KDB, Rodri, Bernardo Silva dibantu Cancelo, Kyle Walker di kanan ya, Aymeric Laporte, Ruben Dias, Grealish, Foden, Sterling sebelum digantikan oleh Gapsu. Itu dalam passing mereka perpindahan bola dari kaki ke kaki itu mencapai 777 kali, tinggi sekali. Sementara tuan rumah Soton itu hanya 278 ya. Akurasi operan dari City itu capai 90%. Nah, Soton hanya 72%. Jadi memang timpang jauh. Nah, masalahnya yang saya katakan tadi, mereka tidak bisa membuat gol. Ya. Ada 11 sia-sia, 11 kali mereka bisa mendapatkan corner kick. Ya. City tidak bisa dikonversi menjadi gol. Ya. Karena sebuah set piece itu datang bukan dari sepak pojok, justru dari tendangan bebas yang diberikan oleh KDB. Ini masalahnya yang membuat Pep agak gusar juga melihat bagaimana peluang demi peluang yang tercipta
tercipta, tapi tidak bisa mereka mencetak lebih dari 1 gol. Nah, pertahanan sekali lagi dari Soton sangat baik sekali, di samping penampilan Fraser Foster di bawah Mister Soton sangat baik. Apa yang diterapkan oleh pelatih mereka Hasenhüttl ini dijalankan dengan baik oleh tim asuhannya, bermain dengan pola taktik mereka dengan 4-4-2 yang meninggalkan Broha di depan dengan C. Adams ya, yang terus bisa mengganggu Laporte dan Diaz. Bahkan dua pemain ini ketika ditekan, ketika Soton hilang bola, itu mereka sama-sama untuk turun ke bawah ya, memberikan pertahanan yang kuat, membantu pertahanan. 4 gelandang juga sangat baik. Oriol yang bermain White Prowse ya, White Prowse yang bermain sangat bagus untuk menjaga kedalaman. Nathan Redmond juga bermain juga dengan oke. Armstrong, sebelum Redmond dan Armstrong ini ditarik keluar, Diallo yang dimasukkan di sana. Tetapi kita bisa melihat kesulitan demi kesulitan didapatkan oleh pemain-pemain City. Cancelo memang beberapa kali untuk lebih banyak mengganggu pertahanan lawan ya. Tidak seperti Walker yang mungkin agak lebih bertahan, tapi Cancelo ini dengan sangat baik, rajin sekali untuk bisa membantu serangan dari sektor kiri. Tetapi itu tidak ada sama sekali, tidak berpengaruh buat mereka untuk bisa mencetak gol ya. Peluang juga sangat sedikit diciptakan. Walaupun tembakan saya katakan mereka ada 20 tembakan yang dilayangkan, tapi semua itu gagal. Dan 1 poin ini terasa sangat penting bagi Soton. Mereka memang masih ada di peringkat ke-12. Dan bagi City, kegagalan mereka bisa mendapatkan 3 poin ya saat mereka ke St. Mary ini memang terasa rugi ya, karena mereka sudah memainkan 23 pertandingan. Di bawah mereka, pesaing mereka The Reds Liverpool baru 21 pertandingan. Selisih memang 12 poin. Tetapi Liverpool bisa memangkas itu dengan 6 poin kalau dapat, maka ini rame. Berarti hanya ada bisa 6 poin selisih dengan City. Kalau 2 pertandingan sisa yang dimainkan oleh Liverpool karena baru 21 semua menang ya, karena City sudah 23 pertandingan, berarti 12 dikurangi 6 itu bisa hanya 6 poin. Jadi pertarungan perburuan gelar ini akan rame ya. Kalau City kehilangan poin terus ya, mereka hilang di sini akan diambil oleh Liverpool. Yang penting Liverpool juga harus stabil, harus konsisten, karena Liverpool akan bermain menghadapi Crystal Palace, harus menang. Kalau Liverpool draw atau kalah ini sangat sulit ya, karena 12 poin ini terasa jauh. Hanya dengan kemenangannya bisa menekan Manchester City, karena sekali lagi mereka menyimpan 2 pertandingan. Ini imbang ketiga yang dialami oleh Pep bersama dengan pasukannya, dan Pep harus bisa melihat, menyuruh timnya untuk fokus, konsentrasi untuk pertandingan selanjutnya, untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Tidak boleh menganggap enteng lawan, karena ini sudah bisa terlihat ya. Mereka bisa menyerang, bisa menguasai pertandingan dengan statistik yang sangat tinggi ya, persentase yang sangat tinggi, tapi yang dibutuhkan di sini adalah gol. Kemenangan 3 poin, tapi mereka gagal melakukan itu. Dan ini menjadi pengalaman bagi City ya, untuk menghadapi tim-tim yang kuat dalam bertahan, bahkan boleh dikatakan parkir bus, hanya melakukan serangan balik sekali-sekali seperti yang ditampilkan oleh Soton dalam pertandingan dini hari. Ini tidak boleh terulang lagi, karena bukan tidak mungkin lawan-lawan selanjutnya yang berada di bawah, di luar bahkan 6 besar itu akan bisa bermain seperti Soton, yang meniru apa yang dilakukan oleh Soton dengan lebih banyak bertahan ya untuk counter attack, sehingga menyulitkan bagi pemain-pemain City yang sangat kuat di dalam penguasaan bola. Dan memang wajar kalau saya lihat ada rasa puas ya, kurang puas bagi seorang Pep karena tidak mendapatkan poin penuh ya. Oke, itu review saya ketika berlangsung pertandingan di St. Mary ya, di mana City kehilangan poin, tidak mampu membuat kemenangan untuk 3 poin, dan saya coba untuk bergeser sedikit ke Serie A. Nah, Serie A ini Inter Milan semakin menjauh, kalau bisa dikatakan melawan Venezia. Mereka bisa menang dengan 2-1 ya. Ada 3 poin di sana, sehingga melebar menjadi 5 poin dengan Milan, klub tetangga mereka. Karena Milan baru akan bertanding melawan Juve. Tidak boleh kalah bagi Milan, karena dengan 5 poin ini kalau sampai kalah
ini akan sangat sulit. Pertandingan berikut pada tanggal 6 itu Inter akan berhadapan dengan Milan. Nah, ini bahaya buat Milan. Kalau Inter menang, makin jauh lagi dengan 8 poin. Katakan Milan menang dalam pertandingan melawan Juve, ini akan dekat lagi dengan 2 poin. Tapi akan melebar karena Juve kan lebih sedikit bermain dibandingkan dengan Milan. Juve juga ingin menang. Kalau menang, Juve akan masuk untuk posisi keempat di zona Champions, menggeser Atalanta yang bermain imbang 0-0 melawan Lazio. Nah, dengan poin 44 ini sudah cukup untuk bisa menggeser Atalanta dengan 43 poin. Nah, kalau Milan kalah juga membahayakan buat mereka karena Napoli akan bermain di kandang melawan Salernitana. Jika Napoli menang, Napoli akan naik. Ya. Selisihnya cuma 2 sekarang. Napoli akan 49 poin dan Milan akan tertahan dengan 48. Kalau Milan kalah, ya, dari Juve dan Napoli menang lawan Salernitana, Napoli ada di posisi kedua. Ini yang membuat pertarungan nantinya akan sangat seru antara Milan dan Juventus karena dua-duanya punya kepentingan. Ya. Inter Milan kebobolan lebih dulu lewat Henry, ya. Tetapi mereka bisa mendapatkan 2 gol itu lewat Nicolo Barella, ya, di babak pertama memanfaatkan bola lepas dari tangkapan kiper lawan setelah tembakan dari Ivan Perisic. Ini menjadi gol ketiga bagi Nicolo Barella bersama dengan Inter pada musim ini sebelum ditentukan oleh Edin Dzeko di menit-menit akhir menentukan 3 poin penting bagi Inter Milan, ya. Tandukan Dzeko memanfaatkan umpan dari Dumfries ini membuat dia sudah mencetak 9 gol dalam 21 laga yang dia mainkan bersama dengan Inter Milan, dan memang sangat menegangkan bagi Simone Inzaghi di pinggir lapangan untuk menyaksikan tim asuhannya bermain karena tekanan itu luar biasa, penguasaan bola sampai 71%. Tetapi lagi-lagi bagaimana Venezia bertahan dengan sangat kuat dan menyulitkan, membuat frustrasi bagi pemain-pemain Inter Milan karena Inter Milan bermain dengan 2 striker yang top, ya, Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Di tengah seperti biasa 5 gelandang mereka begitu kuat. Ivan Perisic di kiri dan Darmian di kanan sebelum ditarik keluar diganti oleh Dumfries. Ada Kahlanoglu, di sana ada Brozovic, kemudian ada Barella sebelum Vidal masuk bersama dengan Sanchez. Jadi memang sangat kuat. Di belakang tetap 3, Skriniar, De Vrij, Bastoni dengan Handanovic di bawah Mister. Ini menjadi satu starting 11 terbaik yang dimiliki. Namun mereka sangat kesulitan, ya, sepanjang pertandingan sebelum Dzeko itu bisa menentukan kemenangan Inter Milan. 3 poin yang mereka bisa didapatkan. Walaupun dengan susah payah, tapi yang penting mereka tidak kalah, tidak imbang. Nah, mereka dapat 3 poin untuk bisa menjauhkan dengan Milan. Dan ini tekanan ada di Milan karena Milan harus menang. Lawannya Juventus. Juventus punya kepentingan untuk menang. Jadi inilah yang kita akan tunggu. Apakah Milan mampu mengatasi Juventus atau mereka bahkan kalah atau cuma bermain dengan hasil imbang. Karena sekarang yang ada di atas angin adalah Inter Milan. Ya, sebelum mereka menunggu big match, pertarungan sesama Milan nantinya pada tanggal 6 dan Inter bertindak sebagai tuan rumah, ya, walaupun ini sama-sama bermain di San Siro atau di Meazza. Oke, sampai di sini review saya dengan Serie A, terutama bagaimana Inter tetap tenang di puncak klasemen dan City juga. Saya sudah review sebelumnya, tetap tenang walaupun memang tidak puas bagi Pep karena mereka hanya mendapatkan 1 poin di Soton. Sampai di sini, ciao.